Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musajadah Garut, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 2. Di video ini kami akan membuat tugas presentasi mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Ridwan Munir MAG. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri alias Rianti Amanah Pratiwi, NIM 223100008. Dan perkenalkan, nama saya Titik Pujanoria dengan NIM 223100002. Dari 4 pembahasan ini kami akan membaginya menjadi 2, yaitu materi pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Titik, dan materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Kemudian ada perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau produksi nafro. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Perhitungan ini mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Dengan rumus yaitu Y sama dengan Q1 kali P1 tambah Q2 tambah P2 tambah Q3 kali P3 tambah seterusnya tambah Qn kali Pn. Dengan keterangan yaitu Y yaitu pendapatan nasional, P1 yaitu harga barang ke-1, Pn yaitu harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, Qn jenis barang ke-N. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi dengan meliputi yang pertama upah atau gaji atau W yaitu balas jasa pemilik tenaga kerja, yang kedua sewa atau R yaitu balas jasa pemilik tanah, yang ketiga itu bunga atau I yaitu balas jasa pemilik modal, yang keempat yaitu keuntungan atau profit, atau V yaitu balas jasa pengusaha dengan rumus yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Bisa dilihat di penjelasan yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Yang ketiga yaitu pendekatan pengaturan atau expenditure approach. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara dengan meliputi yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumen atau C, yang kedua yaitu investasi domestik bruto atau investment atau I, yang ketiga yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure atau G, yang keempat yaitu ekspor neto atau ekspor yaitu ekspor atau X dikurangi import atau I yaitu X kurang M. Secara sistematis dapat diuraikan rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah G tambah I tambah MX. Dengan keterangan yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi atau konsumsi rumah tangga, I atau investment atau investasi, G atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X atau ekspor, dan M adalah impor.
Materi ketiga yaitu tentang Gross National Product atau GNP. GNP yaitu perkiraan nilai total dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian sebuah negara dalam waktu periode tertentu, dan pada umumnya adalah 1 tahun. Juga alat produksinya dimiliki oleh penduduk pada negara tersebut. Nah, GNP juga memiliki rumus-rumus, yaitu adalah GNP sama dengan GDP ditambah buka kurung PFLN dikurang PFDN tutup kurung. Dan keterangan dari rumus tersebut adalah GNP yaitu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. GDP adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. PFLN adalah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, dan PFDN adalah pendapatan faktor produksi warga asing di dalam negeri. Dan selanjutnya untuk menghitung GNP tersebut diperlukan nilai dari GDP, yaitu berikut. Untuk cara menghitung GDP adalah GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Keterangannya adalah GDP yaitu tadi Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. C adalah consumption atau konsumsi pribadi. I investment atau investasi. G government atau pengeluaran pemerintah. X ekspor, dan M impor. Dan materi keempat atau materi terakhir yaitu tentang indeks harga konsumen dan deflator GDP. Di sini kita akan membaginya jadi beberapa pembahasan lagi, yaitu yang pertama ada pengertian indeks harga konsumen, yang kedua ada perbedaan deflator GDP dan indeks harga konsumen, dan yang terakhir ada perhitungan indeks. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK sendiri yaitu merupakan sebuah instrumen untuk mengukur biaya konsumsi dalam sektor rumah tangga atau household sector atas sejumlah barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Pembahasan yang kedua ini perbedaan GDP deflator dengan indeks harga konsumen. Di sini terdapat beberapa perbedaan mendasar antara GDP deflator dengan indeks harga konsumen dalam mengukur tingkat inflasinya, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada GDP deflator, yaitu mengukur rata-rata perubahan harga untuk barang atau jasa secara umum, sedangkan IHK atau indeks harga konsumen yaitu hanya mengukur perubahan harga barang atau jasa tertentu. Yang kedua tentang kelompok barang atau jasa yang dimasukkan dalam penghitungan IHK selalu sama setiap periode, sementara produk barang atau jasa yang dihitung dalam GDP deflator selalu menyesuaikan perekonomian di tahun berjalan. Yang ketiga, GDP deflator memasukkan semua konsumsi baik dari sektor rumah tangga, sektor usaha maupun pemerintah. Sementara IHK sendiri hanya menggunakan
konsumsinya pada sektor rumah tangga dalam penghitungannya. Yang keempat, IHK memasukkan harga barang atau jasa tertentu termasuk yang berasal dari impor, sedangkan GDP deflator hanya memasukkan output yang dihasilkan di dalam negeri. Yang terakhir ada perhitungan indeks harga konsumen, yaitu merupakan perbandingan antara harga kelompok barang atau jasa pada tahun berjalan dengan harga kelompok barang atau jasa yang sama di tahun dasar yang telah ditetapkan. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. IHK sama dengan harga kelompok barang atau jasa pada tahun berjalan dibagi harga kelompok barang atau jasa pada tahun dasar dikali 100. Kesimpulannya yaitu pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat atau rumah tangga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau pada umumnya yaitu 1 tahun. Perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu tentang pendekatan pendapat produksi atau production approach, yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach, dan yang terakhir yaitu pendekatan pengaturan atau expenditure approach. Lalu ada gross national product atau GNP, yaitu merupakan perkiraan nilai total dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara selama periode waktu tertentu dengan alat produk yang dimiliki penduduk negara tersebut dan juga memiliki rumus-rumusnya, yaitu GNP sama dengan GDP tambah PVLN dikurangi PVDN. Nah, untuk menghitung GNP ini diperlukan nilai GDP. Berikut rumus untuk menghitung GDP. GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Terakhir ada indeks harga konsumen dan deflator GDP. Pembahasannya ada pengertian indeks harga konsumen, perbedaan GDP, deflator dan indeks harga konsumen, dan perhitungan indeks harga konsumen.